karena gue ngerasa ada yang lihat, gue liatin balik dari jauh. Tiba-tiba dia mendekat ke depan muka gue dengan muka yang keadaannya hancur, kayaknya meninggal karena lompat dari gedung. Terus dia langsung teriak kayak like di depan, tapi di depan muka lo nih. depan muka gue. Ada hal yang lebih buruk terjadi. Itu jackpot bener. Gue takut beneran loh. Beneran gak ada apa-apa. Hai, kembali lagi, welcome back. Dari 8 podcast itu udah banyak banget yang terjadi. Lu tau gak apa aja? Apa aja? Sarah udah dilamar. Iya, di tengah-tengah. Diajak tunangan, ntar 19 mau. Ini gue tahu kan arahnya kemana nih. Kan? Gue tahu banget lagi arahnya. Karin dengan Sabian, ya kan? Kenapa tuh? Masih ingat kayak kita couple-couple yang 3-3-3 ya kan? Iya. Sampai berantem kan? Sampai putus. Iya loh. Disaksikan Mbak, kalian semua. Kurang podcast cuma 10 episode ntar ya. Kita berapa episode dibaca dan Request dong di kolom komen please lebih gitu. Biar gak diberhentiin kontrak kita. Iya, biar kalau bisa sampai ntar Sarah udah punya anak. Ya Allah. Karin putus lagi ya kan? Gue udah nggak nikah. Astagfirullahaladzim. Putus lagi. Mulut. Ntar lu nikarin. Makanya ajak gue ke Sukabumi ngilmu. Tahu lagi dia. Siapin aja mulut lu buat makan tanah. Lu kontak Meli Guslau. Apa tuh? Biar lagu BBBB lu yang coverin sekarang. Yang putus nyambung. Ini ganti putus lagi. Gue kira bukan bintang biasa. Gak nyambung loh. Putus lagi. Bangke. Minum yuk aus. Mau dong botol dong bro. Dong tuang dulu. Boleh Vibe uang dulu. mandiri Biar kita lagi. ngabin. Wah gila. Nggak ada bosan ya minum Vibe ya? Enggak dong. Karena lebih banyak masalah. Tiap hari ada masalah baru. Tiap hari ada masalah baru. Ya kan? Minum Vibe lagi. Bangsat. Tiga minggu kerasanya kayak 3 tahun loh. Polemiknya berasa beb. Ayo cheers dulu deh. Cheers. Ingetin sekali lagi nih ya, minuman Vibe mungkin emang bisa menemani kalian kalau misalnya lagi ada masalah, tapi harus diingetin lagi ini cuma boleh diminum 21 tahun ke atas, dan juga ini udah tersedia sekarang, udah ada di 17 kota. 17 kota di mana aja? Mana aja yo? Ada di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan juga Tegal. Ada di Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, dan Jogja. Dan juga ada di Surabaya, Denpasar, Jimbaran, Lombok, Balikpapan, Samarinda, dan Jangan lupa di kota terbarunya. Di mana coba? Mana? Klaten. Pesennya di mana nu? Kalau pesen tuh. Kalau pesen gampang banget, tinggal ketik aja langsung www.vibe24jam.id. Adanya gimana? Gitu mulu anjing. Tiap episode bangsat. Nama kecil ya. ayo Sar, kan tadi udah di bridging. Tahu Nonton lu. handphone. Bangsat, sorry, gue lagi Minum ketawa. lagi, pinter banget lo. Ini tadi gue lagi lihat orang-orang pada ngepost katanya ada pocong di film itu loh, film Korea yang startup. Ngeliat nggak sih? Oh iya, gue baru tahu lagi. Mana sih Sar? Coba. Ini nih di film startup. Di film Korea. Iya, masa ada pocong? Emang di Korea ada pocong? Bentuknya. Oh ini ada nih. Ini yang lebih jelas. Ini si Namdosan. Namdosan. Dia ganteng banget anjir. Enggak dong. Oh. Nya teriaknya beda. Yang ini Mirip aja kali bentuknya. Itu pocong, Rin. Ya ini siapa tuh karung apa? Tapi kok talinya agak miring, enggak deh kayaknya. Itu plastik nggak sih? Enggak lah, maksud plastik kayak bentuk orang. Kita tanya sama pakarnya aja deh. Emang gue kan selalu punya teman yang pakar ya. Kemarin lagi ngomongin apa, gue giniin. Gue kaget. Pakar. Gue kaget sama bridgingannya lo, tiba-tiba lo. Siapa pakarnya? Ada. Pokoknya kalian ngobrolin apa, gue langsung Langsung dapat pakarnya. Gue punya semua teman jenis genrenya lo punya. Lagi ngomongin apa tadi? Pocong. Nah, nih gue panggil poncong aslinya. Ya kita panggil aja langsung ya. Panggil dia, Mbak. Siapa namanya tadi, Keanu? Filos Bastian. Geser. Rambutnya sama kayak aku. Vilo, halo dulu. Hai bro.
coba duduk dong. Nah ini namanya Vilo. Vilo ini dia emang bisa ada apa ya, kalau orang terlahir emang udah punya Kemampuan Indigo, gitu ya. indigo. kemampuan tuh indigo. Berarti termasuk indigo ya? Itu sebutan yang paling umum sih. Paling Cuma umum. gue sendiri nggak tahu itu arti sebenarnya apa. Oke. Orang anggapnya, oh ini gue bisa lihat hantu gitu. Oh gitu, oke. Cuma gue juga agak bingung karena beda-beda. Lu Beda-beda. nganggapnya diri lu apa bakatnya namanya? Gue nggak sebut itu bakat sih karena gue diganggu bertahun-tahun. Oh, jadi emang awalnya nggak tahu, ternyata Iya. emang oke. Jadi awal mulanya itu dari umur berapa kalau boleh tahu? Dari kecil, cuma sadarnya cukup telat umur 16 tahun. Dari kecil. Kenapa baru Sadarnya kenapa itu? Sadarnya gara-gara gue kan lahir di keluarga yang Cina banget. Dan di keluarga gue tuh nggak percaya hal-hal semacam itu. Oh, Oke, terus? Awalnya gue cerita kalau gue diganggu, gue liat ini dan itu. Mereka nggak percaya. Mereka anggapnya, ah paling lu cuma panas dalam lah. Ah lu kecapean. Ya. Ditambah keluarga gue nggak ada yang bisa. Oke. Gue anak kembar. Oh, Kemarin Kembar gue itu juga kembar. Kembaran gue cewek dan dia nggak bisa. Jadi bukan keturunan ya kan? Iya. Ada kan indigo yang keturunan gitu ya. Jadi Iya. pas gue coba untuk jelasin mereka nggak terima. Gue berusaha untuk paling cuma mimpi, feel, halusinasi. Bahkan gue sempat ngira gue skizofrenia gitu. Oke, ya. Kebetulan karena gue Katolik, di Katolik itu ada yang namanya pengakuan dosa. Iya. Kalau kalian pernah nonton film horor, biasa ada Iya. ada beli kayu, Iya. terus si umatnya itu ngaku dosa dengan syarat pemuka agama nggak boleh ngelihat siapa yang ngaku. Iya, betul. Nah, gue pas SMA umur 16, gue ngaku dosa, gue cerita itu ke si pemuka agama. Kalau di Katolik nyebutnya kan romo. Iya, Romo. Gue bilang gue diganggu, lain sebagainya, berharap ditenangkan kalau ini nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata nggak. Terus biliknya dibuka. Tangan gue dipegang, terus dibilang, kamu yang sabar, kamu jangan takut, kamu nggak kenapa-napa, tapi pulang dari sini kamu harus mengikuti 3 syarat dari saya. Syarat pertama, doa Bapak kami Salamere minimal sekali sehari wajib. Syarat kedua, minta holy water, minum, tebar sekitar rumah. Syarat ketiga, bawa rosario yang sudah diberkati kemanapun kamu pergi. Gue ikutin, Iya, gue jadi Ini merinding loh. gue ikutin, gangguannya meningkat selama 3 hari. Yang biasa di rumah. Serius? Iya. Karena merasa terganggu mungkin ya. Jadi makin kelihatan kalau gue bisa. Aduh. Yang biasanya gangguinnya tuh cuma kayak 1 atau 2, gara-gara gue ngikutin jadi 5 ke atas. Aduh. Jadi karena mereka tahu Oh jadi mereka bisa, nge-sense gitu ya? Iya, jadi kayak makin terang, makin bersih, makin diganggu. Makin jelas ya. Iya. Oke. Dari situ gue baru tahu dan oke, ternyata beneran. Berarti mulai terbiasa juga. Enggak. Atau sampai Tapi sekarang biasanya enggak? gangguan itu apa sih? Gangguan yang gue terima sih sejauh ini, kalau misalnya lagi tidur biasa udah fisik. Bisa ada kuntilanak yang datang-datang belai. Aduh. Terus teriak, nyekek, pengen Teriak masuk. gimana teriak? Gue bisa tiruin suaranya sih. Coba, Boleh? Coba please. Enggak, ceritanya tuh ngapain terus dia ngapain? Oke, gue lagi tidur. Heeh. Terus pada saat gue tidur itu, gue ngerasa kok ada yang ngeliatin gue dari depan. Heeh. Dan memang kebetulan di depan rumah gue itu gereja. Oke. Tapi karena itu adalah tanah yang udah lama, ternyata bawahnya tuh katanya dulu kuburan. Oh. Ada satu sosok wanita yang ada di pohon dekat situ. Gue nggak tahu karena gue nggak ada keluarga yang bisa, jadi gue nggak tahu cara merespon mereka. Ternyata gue nggak boleh lihat matanya langsung. Karena gue ngerasa ada yang lihat, gue liatin balik dari jauh. Tiba-tiba dia mendekat ke depan muka gue dengan muka yang keadaannya hancur, kayaknya meninggal karena lompat dari gedung. Terus dia langsung teriak kayak gitu. Like di depan, tapi di depan muka lo nih. Depan muka gue. Habis itu gue nangis. Gue kayak Tapi langsung hilang nggak? Pas lo kayak pada saat itu kan gue kayak feel sadar, gue ambil HP nyari main game, ternyata dia nungguin gue di ujung kamar. Oh my god. Dia habis sejak saat itu dia Gue ngikutin gue pingsan terus, sih. gangguin gue terus, gue bingung harus cerita ke siapa, dan berlangsung sampai tahun lalu. Sekarang udah nggak. cerita Oh, Insta oke. story Terus aja putusnya Beb. kenapa? Iya, nggak diganggu lagi gara-gara apa? Nggak diganggu lagi gara-gara suatu hari kan gue udah pindah ke Jakarta Barat, Oke. gue tinggal sendiri. Terus ada temen gue yang kebetulan rajin ibadah. Nah temen gue rajin ibadah ini dia bisa ngusir. Dia bisa ngusir dan dia punya istilahnya orang yang jaga dia dan bisa ngusir yang jahat-jahat gitu loh. Tapi di sini nggak ngikut kan? Enggak ikut. Dan tiba-tiba gue lihat nih. Enggak seserem itu kok. Karena konten yang gue buat itu bikin gue pengen orang biar nggak takut buat sebenarnya itu tuh lu takut gara-gara keseringan nonton film horor mungkin atau mungkin nonton program horor. Mereka nggak seserem itu. Tapi serem lah kalau misalnya dia gitu. Iya. Karena konteksnya gue kasarnya lu misalnya nih lu mau ke rumah seberhantu apapun ketika lu nggak bisa ngerasain yang nggak jadi masalah. Iya, gue kayak Bener. gitu. Iya, bener-bener. Setiap- Kalau gue ya Iya. gue mau ke rumah sebersih apapun
yang diganggu adalah gue, yang bermasalah bukan tempatnya tapi orangnya. Iya, orang. Kayak mereka berusaha menggapai gue. Iya. Kadang gue nggak bisa nyalain mereka karena kalau kita posisikan diri sebagai mereka yang nyangkut, lu coba kontak sama keluarga lu nggak bisa, manggil temen lu nggak bisa, tiba-tiba lu lihat ada orang asing di pinggir jalannya itu gue, kayaknya dia bisa denger gue deh. Kalau lu jadi dia lu akan samperin. Oh iya benar-benar. Lu bisa pura-pura nggak tahu gitu nggak sih? Nggak bisa dong. Pernah gue pura-pura nggak tahu, terus dia mendekat ke telinga gue, dia ngomong, lu bisa lihat gue kan? Like ini Indo. Bahasa Indo dia ngomongnya. Ada yang bahasa Indo, ada yang bahasa Chinese kadang. Oke. Enggak beneran gak sih? Apanya? Dia ngomong kayak gitu, lu bisa lihat gue gak? Ada yang kayak gitu. Masa sih? Iya. Gangguan paling parah selama ini. Paling parah. Paling parah yang kayak wah ini ngaco sih, ini paling parah nih seumur hidup lo. Bokap gue buka usaha. Dia nggak percaya hal semacam itu, dan gue jarang pulang ke rumah. Di saat gue pulang ke rumah ternyata tokonya ada yang ngirim dalam artian biar gelap gitu lah. Iya. Gue mau ngasih tahu nggak bisa, tapi karena gue tahu gue berusaha bersihin dong. Karena ketahuan gue baru pulang, terus kayaknya dia bisa deh, dan dia ngerasa gue akan menghalau rencananya. Dia tiba-tiba datang ke kamar gue, dan yang ini wujudnya udah bukan hantu arwah kayak manusia ya, bentuknya wujudnya udah aneh banget lah. Apa aja? Lebih kayak jin gitu Ya mungkin. lu bisa describe. Badannya gede, hitam, lebih tinggi daripada Rumah. enggak, kayak 2 kalinya kita lah, 2 kalinya manusia lah tingginya. Oke. Cuma badannya agak gede, tangannya ada, gue lupa tuh 5 atau 6. What? Terus dia ngedeketin badan gue, jadi dia nahan kaki gue, nahan badan gue, kan masih ada banyak tangan sisa ya, nahan tangan gue, sisa 2 tangan dia pakai untuk megang rahang atas sama rahang bawah. Jadi dia nyoba masuk ke gue lewat mulut. Phil, kalau yang pas dia bilang, lu lihat ada gue nggak? Itu nada ngomongnya gimana? Lu bisa lihat kan? Kayak gitu. Kayak, Ya sebenarnya. bisa dengar. Terus Lu gimana? nggak coba untuk komunikasi sama dia kayak Enggak. Ajak komunikasi, maksudnya kayak ketahuan bohong ya. karena ajak ngobrol gitu pernah nggak? Gue pernah ngajak ngobrol, tapi yang sama yang wujudnya bagus doang. Kalau yang wujudnya jelek gue malas, karena mereka emang dari awal nyatanya gak Bangsat kan emang. Cara lo hindarin, maksudnya kalau misalnya kayak ada yang deketin lo gitu bisa nggak sih lo hindarin, kayak lo bodo amatin gitu? nggak bisa. Gue dari tahun lalu sampai sebelumnya gue terus bergantung sama orang, itu salah gue. Jadi gue minta tolong sama temen gue yang bisa bersihin. Kayak misalnya, kalau dulu gue sering banget minta tolong sama Mbak Sarah. ya. Terus Teh Risa sesekali, Frisly sesekali, yang mereka memang bisa ngusir. Dan gue enggak, dan gue sadar itu jadi gangguan buat gue di kehidupan nyata juga gitu kan. Iya. Sampai gue harus nyari kuliah yang jamnya singkat, karena ya susah tidur itu. Iya. Sekarang lebih baik karena gue ketemu beberapa temen gue yang sesama mahasiswa yang bisa juga. Oh oke. Gue udah cerita di kayak sama Keanu dan lain-lain. Gue waktu lagi sakit DBD di rumah sakit, gue pernah rep-repan kayak lo, yang lo bilang tadi, kayaknya ada orang yang ngatin gue nih, tapi gue nggak mau ngeliat dia, jadi gue bener-bener buang muka. Gue buang muka, tapi gue berasa digangguin sama dia, yang kayak dia megang-megang kaki gue kayak gitu. Tapi kayak setengah mimpi, lo ngerti gak sih? Jadi Diska di samping Iya. gue berusaha bangunin Diska kayak Dis gue di rumah sakit nih. Dis tolong dong, orang ini suruh diem, jangan ganggu aku mau tidur kayak gitu. Cuman Diska tuh nggak denger gitu loh, kayak setengah mimpi gitu gue, tapi he was there the all time gitu. Rep-repan kalau itu namanya ya. Jadi sebenarnya itu nggak bener-bener diinin lu nggak. Enggak, tapi dia gangguin gue. Iya. Dia lihat ke arah lu, terus lu ngerespon yang dia lihat. Jadi akhirnya ngebuat lu nggak bisa kalah. Gue 2 kali kayak gitu, satu lagi di hotel, tapi dua-duanya gue nggak pernah mau nengok. Jadi selalu ada di samping gue gitu, tapi gue nggak pernah mau nengok. Tapi berasa ada di samping gue, tapi I was sleeping. Gue cuma nggak mau nengok aja. Berarti emang semua orang kan rata-rata bisa merasakan ya. Perempuan beda. Perempuan beda ya? Karena perempuan dari awal main perasaan, sedangkan kemampuan itu berasal dari perasaan. Jadi ada saat-saat tertentu mungkin kalian terlalu sedih atau lagi ada masalah atau stres, itu bisa ningkatin sensitivitas. Makanya kalau kalian ngeh, semua film horor hero-nya cewek. Oh alah. Conjuring, Insidious, semua pasti hero-nya cewek, nggak ada yang cowok. Kenapa Lu tau- gitu? Karena lebih kuat. Oh iya, jadi cowok tuh lemah. Lebih sensitif Karena kan kali ya. cowok itu banyak, lu denger cerita pasti kayak gue liat ini deh, kayak gue liat itu deh. Cowok itu lebih cuek. Dan karena kecuekannya itu yang ngebuat dia ngerasa itu akan lebih rendah. Cheers kali ya, cheers. Cheers kali ya, tegang ya. Mbak, tapi lu nggak ada pengalaman mistis mbak? Kalau gue, Iko gue enggak. Cheers. kalau gue gini, gue kan basicnya itu dari, jadi bokap gue itu Chinese, nyokap gue Jawa tapi Klaten, jadi keraton gitu. Jadi kalau ngomongin soal mistis, apalagi khususnya Jawa ya, apalagi yang masih kayak gue tuh rumahnya masih yang kayak Jawa banget, masih yang kayak nenek gue tuh pakai
konde, masih pakai kebaya. Serius, terus Mbak? iya, terus kalau misalnya gue dipanggil namanya pun gue nggak boleh jawab kayak ya gitu, nggak boleh, harus dalam jalannya segala macam. Dan dari kecil emang sudah dididik seperti itu. Dan jenis hal-hal mistisnya, kalau ngomongin soal mistis tuh nggak semuanya harus berhal-hal yang kayak setan atau segala macam, karena kan mistis emang dari zaman dulu tuh emang udah ada ya. Nah itu gue udah dari kecil udah terbiasa banget ngeliat mengalami hal-hal yang seperti itu, apalagi dengan ngeliat nyokap dan nenek gue yang ibaratnya masih yang kayak nyinden, yang Chris itu masih Chris keriting itu bisa berdiri, terus kepiting putih tuh jalan. Jadi dari kecil tuh gue hal-hal aneh tuh udah kayak Kepiting putih tuh apa? jadi gue dulu itu rumahnya persis banget di depan pantai selatan di Cilacap. Itu kalau orang pantai selatan tahu, itu namanya Pasir Besi. Jadi ini pantai selatan, ini rumah gue gitu. Jadi hal-hal nenek gue suka nyinden dulu ngomong langsung. Jadi dia ngomong berapa nih? masih kecil banget, 4 tahun 3 tahun. Nyinden apa ngedalang? Jadi gini, orang pinternya itu bilang kalau dia sedang berkomunikasi, jadi posisi, aduh gue ngomongnya serem. Kalau di Jawa Tengah itu namanya Nyai Roro Kidul. Dia tengah, dia posisinya nyamping gini nih, kayak segitiga gitu. Itu dia di atas. Jadi ngomongnya emang ngobrol, tapi yang namanya orang Jawa jadi ngomong iya kayak gitu-gitu. Ngobrolnya itu gue ngintip karena gue harus nyuapin nenek gue. Pas itu gue masih inget banget, gue harus nyuapin nenek gue ngeliatnya takut dia kayak gini. Jadi bener-bener kayak gini nih, ngomongnya kayak gitu, ngeliat segala macam. Terus dia muntah, tapi muntahnya tuh sampai ke tembok jauh banget. Dari situ baru dipanggilin orang pintar apa segala macam. Dan dari kecil lah gue tahu, oh gue emang terlahir dari keluarga yang ya mau gimana ya, namanya Klaten ya kan. Dan biasanya orang yang bisa ngeliat gue pasti tahu apa yang ada di belakang gue. Apaan di belakang dia? Why Pasti you tahu. laughing? Tadi What's so langsung ketawa. funny? Pasti tahu ada yang Karena kalau gue ngecek bisa marah, dan makanya gue Iya. nggak mau. Belakang gua. Jadi gini, mereka itu kalaupun ngikut bukan yang kayak Pokemon ngikutin lu tiap saat. Iya. Jadi gue harus ngegali atau mancing, Iya. atau kayak sengaja gitu. Dan itu adalah hal yang nggak sopan sebenarnya. Betul. Itulah kenapa gue berusaha untuk senormal mungkin, dan kalau memang nggak penting-penting banget, gue nggak ngelakuin itu. Iya. Oh, berarti bukan di belakang kita gitu. Kalau gue jatuhnya bukan Kayak nempel, no. gue tuh kayak checkpointnya untuk dia bisa, kalau misalnya lu kenapa-napa, dia bisa tiba-tiba hadir gitu. Kayak gitu. Kalau gue itu namanya di Jawa itu wangsit. Jadi gue lahir, dia tuh udah nungguin di sini. Jadi sedari gue lahir dia udah ada gitu loh. Karena leluhur kan. Leluhur, itu yang betul. menurut gue enak sih, karena jadi kalau misalnya one day dia diganggu, udah ada yang benar-benar jagain lu mau ngapain gitu. Dan itu nggak bisa diusir, no. Pokoknya setiap orang yang kayak dia nih, Indigo, terus ada orang-orang. Kemarin gue sama Daryl ketemu orang, itu pasti udah langsung ngeliat. Kemarin gue suntik yang infus, susternya bisa ngeliat, itu juga langsung ngomong. Kayak gimana? Di belakang gue itu ada orang yang ngikutin, tapi emang nggak bisa mungkin kan dia awam ya, nggak tahu asal mula gue dari mana, tapi nggak bisa diusir ya mbak. Oh iya emang udah tahu mbak, itu emang wangsit namanya, leluhur. Pak mau diusir kayak gimana pak? Kalau gue yang ngikutin nenek katanya, jadi gue ngontek. Cewek apa cowok? Serius? Iya bener. Jadi bahas. Jadi dia centil gitu. Oh, oke. Gue sejujurnya nggak percaya sama term setan ya. Gue juga nggak percaya soalnya. Gue lebih percaya terms energi. Gue percaya itu, gue melihatnya sebagai energi, ngerti gak sih? Jadi sebenarnya kenapa orang tuh takut sama setan? Sebenarnya bukan setan ya, oke, ada beberapa orang yang ngomongnya setan, tapi gue percayanya energi. Kenapa mereka takut? Karena sebenarnya ini hal yang belum bisa kita solve secara sains. Iya. Karena dulu ratusan ribu tahun yang lalu orang juga takut sama gerhana matahari. Iya. Semua orang bilang gerhana matahari adalah mata setan gitu loh, mata iblis whatever. Iya. Tapi setelah kita menjadi makhluk yang lebih ya lebih cerdas lah, dan kita bisa akhirnya menjelaskan fenomena gerhana matahari ini secara scientifically. Jadi akhirnya ini tuh nggak apa-apa. Sama seperti sekarang kita belum tahu nih, kita belum bisa mengerti atau paham Adanya betul tentang dunia energi lain ya. ini gitu loh, tentang ngerti nggak sih? Jadi kayak ini sebenarnya adalah salah satu fenomena yang belum kita mengerti aja, makanya semua orang takut gitu sih. Dan Dan menurut gua
Dan gak semua orang juga gue setuju. pengen mengerti juga ya kan, kayak Iya. pengen dipahamin juga. Gue sering tuh diginin, kan lu mau ngeliat nggak, gue tuh seumur hidup nggak pernah lihat. Jadi gue kayak gini, nggak mau ngapain gue, ngerti nggak lo? Ngerti. Nah tapi gue juga kadang-kadang, misalnya nih, ini sering banget terjadi lagi nongkrong nih. So ada yang denger, lu denger nggak? Gue doang yang nggak denger. Gue tuh kayak gini, jadi gue bete. Itu sering banget tuh bilang, kayak gimana suaranya? Gue tanya, kayak gini. Teman-teman gue tuh ngejelasinnya persis, gue kayak, gue nggak denger. Ngerti nggak? Tapi di pertemanan gue juga ada yang kayak gitu. Dan menurut gue malah itu bagus. Iyalah seru. Ya hidup lu akan tenang-tenang aja. tenang aja. Santai. bener. Tapi gue sering banget ketakutan, misalnya gue sendirian nih, takut kayak, padahal nggak pernah ada apa-apa. Nonton horor itu sih. Iya. Balik ke energi tadi. Jadi kan tadi kita sempat bahas ini kan, yang startup ini. Iya. Kenapa jadi suatu bahasan yang cukup viral kemarin karena bentuknya itu pocong gitu loh. Sedangkan pocong itu adalah bentuk ya ini tadi yang kita percaya di Indonesia gitu Iya. kan. Nah makanya kan sempat ada bahasan juga, maksudnya bahasan setiap hari di hidup kita kan kayak ya kalau di US hantunya kan kayak gitu bentuknya, tapi kalau di kita hantunya ada kuntilanak, genderuwo, pocong dan lain segala macam gitu loh. Yang gue lihat itu sama seperti energi, itu energi ini mereka tuh butuh, mereka tuh mau konsum kita gitu loh, energi kita. Nah apa yang kita percaya itu mereka mewujudkan dirinya sebagai itu gitu loh. Makanya kenapa di US ya kan mereka percayanya oh ini bentuknya seperti ini, makanya kayak gitu. Terus Jepang juga gimana kayak gitu loh. Dan kenapa orang kalau misalnya habis ngeliat kuntilanak atau apa besoknya sakit kan? Karena untuk mereka mewujudkan diri mereka butuh energi, makanya mereka konsum Ngisep. energi kita, ngisep energi kita, besoknya kita sakit gara-gara energi kita habis gara-gara itu. Tapi kalau yang tadi kira-kira benar atau enggak tuh? Di startup, lihat belum? Apa ini teknik marketing kali? Saya Kalau- tahu lagi. Kalau di pandangan gue, biasa wujud mereka itu wujud terakhir mereka. Nah, Tapi ada juga yang nyamar. Nah, yang nyamar ini yang tadi yang lu bilang. Jadi pocong. Kalau yang ini gue nggak percaya. oke. Oh, lo nggak percaya? Yang ini gue nggak percaya. Cuman tapi gue percaya sama yang tadi yang ada yang dia niru sesuai dengan pemikiran lo, rasa takut lo, karena dia butuh energi buat ganggu. Iya, dia konsum energi kita gitu loh Dia kayak. ganggu milih-milih. Dia ganggu mana yang berpotensi lebay, heboh pada saat diganggu, mana yang berpotensi ketakutan, karena itu yang jadi hasil makan energi mereka. Oh, mereka bisa Jadi lihat, kalau yang bisa heboh nggak tahu mau tuh. dia. Bisa Mereka dong. bisa tahu. Kan energi mereka bisa baca energi kita. Tuh Sar, makanya lu kalau disutin lu heboh. Iya, Lu nggak mau. cuma modal shoot Hubungannya, doang, Wak. Sar. Gue pernah nih waktu itu gue lagi di luar negeri, terus adek gue tiba-tiba orang rumah gue nelfon. Iya, kan tahu tuh. Iya, tiba-tiba adek gue itu jadi lagi ambil minum dispenser. Nah rumah gue tuh yang bagian belakang kaca doang gitu, nggak ada maksudnya nggak ketutup tembok. Nah dia lihat di luar kaca belakang itu ada yang lewat, tapi kata dia kayak orang aja gitu, kayak orang lewat jalan ke arah dapur. Adek gue lagi minum posisinya. Terus adik gue manggil abang gue, tapi pas abang gue datang udah nggak ada. Abang gue sempet malah ngejar ke belakang, dicari juga nggak ada. Nah setelah itu adik gue sakit nih. Habis adik gue sakit, gue waktu itu di Australia, terus akhirnya gue pulang gara-gara adik gue demam tinggi gitu loh. Gue kan khawatir adik gue, karena sampai rumah gue bener langsung teriak-teriak, mana nih setan, anjing, gue bilang gitu. Karena gue kesel banget kalau emang lo mau nunjukin aja, nunjukin ke gue, jangan nunjukin ke adik gue kan. Gue kasih nama adik gue kan, tapi nggak pernah ada. Dan gue sangat-sangat menantang itu, kayak mana lo mana kayak gitu-gitu, tapi nggak pernah ada juga, ngerti nggak sih? Ini loh. Iya, kalau ini sih gue udah. Karena mereka yang Wujudnya permanen. Makanya kalian semua energi akan terkuras ketika main sama saya. Makanya gue bilang tadi, Bener juga. mereka ganggu milih-milih. Mereka tahu respon lo akan seperti itu, jadi mereka nggak mau ganggu. Tapi kalau mungkin Males lu- ya? Iya, kalau lu kan lu takut, tapi nggak lihat. Itu berarti jenis energi lu bagus. Karena di mata mereka, lu tuh nggak menarik karena nggak merasa. Di mata Gak mereka. menarik. Tapi Bagus sama setan, Rin. tapi itu hal yang bagus. Atau mereka Iya. nggak mau mengganggu teman sendiri. Bangsat. Gila otaknya cepet lu. Bangsat lu. Jam terbang. Di jam terbang lu. Tapi gue mau nanya deh. Lo kan tadi udah cerita kalau misalnya lo udah sering diganggu dengan berbagai macam wujud. Tapi kalau dari lo datang ke suatu tempat, misalnya datang ke sini nih, lo bisa nggak ngeliat yang ada di daerah? Coba. Di sini ada apa aja? Bang gue gak main lagi kantornya Aryo. Kalau gue tahu gue gak main lagi deh Aryo. Yang gue lihat tadi di WC ada anak kecil. Tapi Masih Udahlah. cowok ya? iya, tapi nggak ganggu. WC cowok. Biasa aja, emang cuma kayak lewat doang lihat gini-gini. Cewek apa cowok? Cowok. Cuma mungkin karena ini terang kali ya, maksudnya gue belum ngelihat yang negatif-negatifnya. Karena kalau kayak gini pasti mereka kayak kemana dulu gitu. iya Baru pas bener. udah mati, udah tutup, baru akanlah Oke, kelihatan. mati lampu Baru lagi. ngerokok gitu ya. Coba Terus dimatiin. ada siapa lagi di sini? Tadi sempat Ada ada Keanu. cewek yang agak serem di tangga situ. Caranya tuh gimana? Jadi
dia berdiri, suka banget. rambutnya, bajunya putih cuma agak lusuh, Anjing gue sering lewat rambutnya situ lagi. berantakan, Jangan cuma dia lepas cuma ngeliatin sendiri. doang kayak dari jauh, terus kemana, terus tebak lagi kayak gitu. Cuma 2. Yang gue lihat tadi ya, karena gue sengaja sibuk ngobrol sama teman gue biar nggak lihat. Di sini ada loh, di sini sebenarnya katanya tuh pakai baju warna hijau. Emang Tuh dia seksi gitu. emang ini namanya Menguras ini energi juga ya. Terus dia Nggak, suka sama nggak, cowok, suka banget sama cowok. Oh enggak, cowok yang suka gue. Ini hantu pengganggu. Gua rainbow iman hijau wanita. juga. Hantu pengganggu iman wanita. Iya, dia suka ganggu syahwat gitu. Syahwat. Tapi gue mau nanya deh, kalau misalnya kan ada nih yang percaya cara ngusir hantu tuh pakai garam, Pakai bawang. Iya dah. pakai bawang, Cengkeh, bener nggak? taruh gunting di bantal. Gue percaya banget pakai bawang, tau gue suka bawa bawang. Gue takut. Itu Bener bener sih, nggak? bawang tunggal. Pernah nggak lu waktu digangguin terus lu coba gue buang bawang? Garam. Kalau garam gue pernah, karena holy water kan bahannya garam. Garam. Oh iya, oke. waktu satu rumah gue di semua Iya, garam ya, Tapi terus selalu. garamnya garam kasar, bukan garam yang ada di Iya, supermarket bukan. gitu. Iya. Iya, garam kasar. cengkeh. Nggak pernah sih. Nah, soalnya nih di rumah anjing banyak banget lagi cerita horor. Jadi di rumah yang di Pondok Indah, gue waktu itu nyewa kan. Terus gue kayak tinggal di situ setahun. Nah dari awal pun gue udah tahu rumahnya agak sketchy. Tapi ya udahlah, gue secara financial wise gue pengen tinggal di situ aja gara-gara di Pondok Indah murah nih rumahnya, terus juga gede gitu kan. Akhirnya ya udah nih gue di situ. Cuman nih ada beberapa hal Iya tahu, serem banget tau rumah Karin. beberapa hal ganjil yang gue lihat secara logika gitu loh. Pertama, ada cengkeh yang ditempel di atas ini nih pintu gitu. Itu yang nemuin tuh mantan gue waktu itu, kayak ini apa nih, oh udah ini pasti buat jaga, udah ngebiarin aja di situ, nggak usah diganggu-ganggu, ngerti gak sih? Terus juga gue nggak pernah mindahin guci-gucinya gitu-gitu segala macem, ngerti gak sih? Karena gue juga nggak bakal tinggal di situ lama kan, karena kan emang sementara doang sebelum beli rumah. Terus habis itu di kamar gue itu tuh ada 4 lock, inget nggak? Di kamar gue ada 4 locks yang kayak di luar kunci gue ya, kunci ada lock kayak gini, tek 4. Nih Saya gue tuh pintu kamar gitu, buat apa loknya 4 bukan pintu depan rumah gitu. Ini gue kelihatannya kayaknya orang inse banget, atau dia sebelumnya siapa gitu loh, dan dia inse aja kayak gitu kan sama well-beingnya dia. Terus sih samping tempat tidur gue, lo inget gak sih ada tombol, ya. ada tombol, gue ikutin kan kayak ininya kemana, apa sih kabelnya kemana, taunya ke depan sama ke belakang itu tuh kayak ada kayak lo tau gak sih kayak toa gitu. Iya, speaker ya. Dan di depan ada sirine gitu, jadi kalau pencet ya itu mungkin nyala, tapi udah nggak workout lagi gitu. Nah Iya kan? itu Samping tempat itu lo tinggal diri segini Iya, doang. gue aja denger ceritanya gue. Iya. Soalnya gini, banget. tapi selama gue tinggal di rumah itu, aura gue negatif banget. Lu tahu kan, zaman-zamannya gue suicidal sampai 2 bulan, gue nggak berhenti suicidal 2 bulan. Bener-bener nggak ada waktu berhentinya gitu loh. Dan kayak gue ada satu waktu di mana gue tiba-tiba disadarin sama mantan gue kayak, Rin kamu ngapain di sini? Jadi waktu itu kan dia udah nggak tinggal di situ kan. Jadi gue baru sadar, ngapain juga gue di sini? Jadi gue lagi di balkon yang ngadep ke kolam renang gue, sama gue bawa kursi. Jadi sebelah gue ada kursi, tapi gue cuma berdiri aja. Terus gue, jadi Mas Hendy sapam gue langsung nelpon kan si Gangga, Mas ini si Karen nih kayak gini nih, akhirnya datang nih. Cuman dia nggak ngituin gue gara-gara takutnya kan gue emang lagi galau, nggak mau diganggu gitu kan. Baru kok gue ngapain di sini? Gue bilang itu beneran gue nggak sadar sama sekali gitu. Merinding deh. Bukan karena ceritanya, mantannya udah nggak ada. Coya apa gak adanya? Nggak ada di hidup lo maksudnya. Astagfirullahaladzim. Gitu, terus kayak dia kayak nggak suka aja, kayak gue cabut gitu loh kan. Lu tahu kan, tapi ada konsep di mana kayak kalau orang yang punya rumahnya dia pengennya lu selama-lamanya tinggal di situ. Iya, karena dia ngerasa dia belum tentu cocok dengan penghuni baru. Atau dia nyaman sama lo gitu Dan ya. setiap biasanya kalau gue pindah gitu kan, gue pindah pasti penghuninya itu ganggu. Kayak Tapi gue gak pernah ganggu. ganggunya itu pas udah mau pindah Oh kenapa? atau udah pindah, karena dia nggak mau ada penghuni lain yang belum tentu cocok sama dia. Ada yang kayak gitu. Anjing cocok lagi dia sama gue berarti. Bangsat. Kayak dia tuh suka gitu, apalagi kan tadi lu udah cerita lu ngerasa energi lu jadi negatif lain sebagainya. Ketika dia ngelihat ada orang yang lagi mungkin tertekan atau apa, mereka tuh suka, itu kayak lu jadi buffetnya mereka, makanan mereka tiap hari. Dan maaf, amit-amit ada hal yang lebih buruk terjadi, itu jackpot buat mereka. Waktu di villa yang di Bogor itu, Rin, emang serem banget kan? Serem banget. Jadi gue, Erika, kemarin nginep di villa di Bogor itu serem banget villanya. Tapi gue emang enjoy aja, gue gak ngerasain apapun. Nah, yang ngerasain pacar gue waktu itu kayak, aduh, aku takutnya temenin dong, apaan sih orang gak ngerasa apa-apa gitu loh. Wah itu kan serem banget ya, Mas. Nah, tainya gue lagi
datang bulan, gue lagi menstruasi Gue juga saat itu. lagi mens. Wah itu nggak bisa, gue itu menstruasi gue langsung gue bawa, nggak gue tinggal. Nah, di situ gue ngerasa Karin lu baik kayak Karin gue juga lagi mens, gue tinggalin aja deh gitu. Itu bener kalau itu bener. Oh my god, bener. Oh my god. Nggak boleh, nggak boleh tinggal. Untuk makhluk negatif gitu tuh mereka suka darah. Suka darah memek. Lagi darah kotor lagi gitu. Iya kan? Cheers dulu dong deh, tadi ngobrolnya seru banget. Cheers dulu. Tahu apa itu cheers juga? Cheers. 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 By the way ngunyah mulu deh lu berdua dari tadi. Apaan sih, makan apaan? Oh Bel, Bel. nggak tahu nih lagi happening banget nih. Oh. Ini sausnya aja beda. Oh, apa tuh? Tahu saus apaan? Ada 2 sausnya. Lu cobain. Coba. Kemarin pas Oh tuh sabar, kayak gue tahu deh. Taco Bell ini yang di daerah-daerah Senopati. Senopati kan? Senopati. Oh, udah buka ya? Udah tanggal Udah, 18 kemarin. Di Senop. Oh, di sana. Tapi enak sih, enak banget. Nah, jadi Taco Bell bukanya dari tanggal berapa kemarin? 18 Desember. 18 kemarin. 2020. Nih kalau misalnya kalian mau makan nih Taco Bell ada banyak pilihannya yang tadi gue sebutin sih ini ya. Udah tinggal Nachos dikit. ya? Ini kayaknya Kalian bisa enak ke deh. jalan Senopati nomor 96. Itu ada di hook gitu tempatnya. Jadi kemarin pas gue lihat, aduh emang Naked gede, Chicken enak. Taco. Mau cobain Ini nggak? enak loh. Mbak, ini enak, Mbak. Kan gue udah makan semua, itu satu. Lebih ke lapar. Terus. Gila. Tapi ada nggak sih tempat yang paling lo hindarin untuk datengin gitu kayak kuburan gitu? Gue takut ke gunung. Oh. Lebih takut ke gunung dibanding ke kuburan. Karena pernah apa? Karena takut aja. Biasanya kan ada penghuni wilayah sebutannya. Untuk tempat yang sepi itu pasti ada yang kuat banget yang gue takut aja. Tapi kalau kuburan kan maksudnya tempat pemakaman umum gitu. Kuburan kan rame. Nggak semuanya jahat. Dan karena rame itu yang bikin gue lebih mendingan rame tapi lemah daripada Satu bangsat gitu. Iya, kayak gitu. Emang ada pengalaman? Gue pernah ketemu ada yang negatif banget gangguin gue. Sebenarnya gue tau nggak boleh, tapi gue minta tolong hantu sekitar yang baik buat bantuin. Kayak gimana bantuin mereka? Ini gimana? Jadi gangguin kan tiba-tiba yang misal gue lagi penelusuran gitu kan, itu udah lama banget sih. Gue lagi penelusuran, terus gue digangguin, tiba-tiba dia mau nempel, mau ikut pulang, maksa-maksa nyeret kaki. Terus gue akhirnya gue bilang siapapun yang di sini yang baik, yang positif, tolongin gue dong, gue nggak pernah langsung jahat. Habis itu datang. Diapain? Anggaplah kayak warga sekitar gitu yang awas jangan nanya gitu. Kayak series Sebenarnya ya ini tuh nggak masuk di nalar gua. Netflix tau Blind Man. Mereka tuh kayak orang. Iya, emang belum bisa anggaplah masuk mereka nalar. anggaplah mereka orang. Lu dicopet, terus lu bilang, tolong. Nah, akhirnya ada yang nolongin. Nah, gue tuh nggak bisa ya dari ini semua ya. Gue nggak bisa terima yang lu tahu sama gue kan gitu. Yang tadi. Terus kalau yang lu kayak gini, itu gue percaya. Sama yang ditolongin ini, karena gue emang basicnya nggak percaya, nggak bisa nge-sense, nggak bisa ngelihat, nggak pernah. Jadi kalau menurut gue kayak sampai, digituin, lu tau ada gue kan di sini. Gue kayak, how? Gue pernah collab sama Fadil. Terus Fadil kan nggak gitu percaya. Padahal jadi Iya, nggak gitu percaya. Gue collab sama Sam Solese sama teman-temannya. Terus dia orang yang disebutin Fadil doang. kan yang diganggu dia. Oh, Jadi intinya dia agak selengean lah di apart gue. Terus dia minta gue untuk manggil yang saat itu gue belum ketemu temen gue yang bisa ngusir. Jadi gue panggil. Dan gue tuh di apart tuh pub gitu loh di sudut. Jadi yang sebelah kosong, depan kosong, di belakang kaca. Pas gue panggil lagi syuting gitu, tiba-tiba ada suara persis di belakang mereka yang kaca ini masuk kamera. gitu. Masuk kamera. Dan itu memang yang ganggu. Dan yang dengar bukan cuma gue tapi teman-teman gue juga. Memang tempat itu cukup negatif gitu loh. Kayak pindah gitu kan. dia sendiri pun karena terlalu saat itu kan kayak positif kan. Positif cuma kan ada agak dibawa bercanda. Kayak dia malah ada niatan buat ngeganggu. Dan akhirnya Jadi bete ya. ya, Gimana Pak Quentin? Coba Pak Quentin apa? Bangsat. Aduh, pertemanan ini. Ayolah cepat berlalu. Nah kalau misalnya, tapi kan harus dilihat dia, nggak bisa. Gue pengen nunjukin ke dia. Dia gue bukan dari laptop. Tapi lama lagi. Ada nggak sih di YouTube? Kita coba lihat di sini ya. Namanya apa Mbak? Penampakan di Park 19, hantu dugem kalau nggak, atau apa gitu pokoknya Hantu semua Dugem, Karinda. Image gue lu jatuh-jatuhin mulu deh. Capek. Berjatuh makin jatuh. atau apa sih penampakan pas dugem apalah.
Ada gak? Bangsat serem banget. Bukan, coba cari gue penasaran. Tapi ini lu Gue mas zaman dulu banget Lambe Ture hantu dugem. Tante Kunti tuh ikut dugem. Nah ya itu. Hantu kunti ikut Serius? Iya. mau lihat. Dan itu sama sekali nggak ada editan segala macam. Anjing Erika tuh umur berapa lu? Masih kecil banget. Salfok bro. gua, anjing. Di sebelah tuh. Ya. Ini mbak, yang ini mbak. Ya. Coba berapa? Mana Sar, lihat Sar. Dan itu dianalisa sama beberapa orang emang begitu. Nggak tahu banyak banget ada hantu kunti, ikut dugem apalah segala macam. Mana hantunya? Nah ini Wak? nih, green. Ini. Ini Kosong ini. Nah, Anjing snapback. Oh shit. tadi nggak ada. Sekarang ada nanti. Jadi ada terus hilang. Oh my god. Nih. Nah, That looks so real. Itu bukan orang ya? gak ada gantungan apa-apa Giling. Part 19 ngapain emang lagi Halloween ada gitu. Siapa tuh Mbak? Udah kenceng ya konsepnya nih Iya, guys. sih. Masih putih say. Oh iya ya? Oh my god. Itu udah lihat Phil. Coba lo kalau misal kayak Itu ya, dari tadi lu rekaman apa gitu itu lo bisa namanya? lihat nggak sih hantu kuntilanak dugem, ikut dugem. Hantu kuntilanak ikut dugem. Kuntilanak ikut dugem. Dan lu ini percaya atau nggak percaya? Sumpah, gua nggak bohong. Handphone gue pada saat itu rusak. Gua nggak tahu kenapa. Rusak LCD-nya. Nggak jatuh, nggak kenapa-napa, rusak. Gue abis itu gue makan di Dragonflame kemarin yang kita makan. Pas gua makan itu gue bingung. Ini kenapa rusak? Ini rekaman di handphone siapa? Handphone gue Terus akhirnya ada rekamannya. rusak. Kan itu udah share di story. Oh shit ya. Gimana menurut lo? Tapi gue pernah kayak gitu. Apakah- 2018. Jadi gue sama Marta sama Gandhi di rumah karaokean sampai jam 3 pagi. Terus pintu rumah gue tuh yang depan di Cibubur, rumah nyokap gue itu kebuka. Terus Gandhi pamit. Nah pas pamit dia naik Gojek. Terus di depan rumah udah keluar pagar. Gue depan pintu nih sama Marta sama gue. Terus si Gandhi ngomong, "Sar, are you okay?" Terus gue bilang, "I'm okay." "Kenapa Gan?" Gak apa-apa, ada yang aneh aja." Gandhi ngomong kayak gitu tanpa ngejelasin apapun. Pulanglah dia. Nah Marta untungnya nginep di rumah gue. Marta tidur sama gue yang tidur. Bangun pagi jam 10 pagi gue buka DM. Pas gue buka DM itu banyak banget nge-DM gue, kayak 100 lebih nge-DM gue soal video gue tadi pagi jam 3 pagi itu pas gue lagi karaokean. Jadi Ada yang posisinya jalan ya? Iya jalan tapi di dalam pagar rumah gue. Jadi pintu rumah gue kebuka yang depan. Gue lagi nyanyi sama Marta sama Gandhi nih. Terus kameranya tuh muter seret, gue puter gini nih, set gini. Nah pas belakang gue pintu itu tuh ada yang jalan tapi di dalam pagar rumah gue. Terus kayak orang-orang nanya itu siapa yang lewat depan ada di depan pintu kayak Terus gitu-gitu. pas lu liat? Gue skip ya cuman bayangan putih doang set gitu doang. Tapi yang followers gue tuh nyadar banget. Terus kayak berhubungan sama Gandhi nanya sama gue tadi malam, "Are you okay?" Nah Gandhi tuh katanya udah ngerasa nge-sense aneh banget pas gue nunggu depan pintu. Gue tuh kayak kosong kata Gandhi. Padahal enggak, padahal gue nunggu biasa aja. Netizen nyadar lah. Iya. Jangan kan setan, hubungan orang yang kelihatan aja ketahuan. Tapi Ini kecil. menurut gue bukan. Bukan ya? Terus apa tuh? Tapi gue nggak pernah ngeliat kunti atau hantu dengan rambut sekaku ini. Kalau lihat dengan Rambutnya detail, lurus banget ya. Iya, ini lurus. ujungnya tajam, kotak, atasnya begini. Kayak gue seumur hidup nggak pernah ngeliat ada bentuk Itu hantu. kayak gue dari belakang gak sih? Emang hantu tuh kayak gimana sih? Maksudnya ya kayak orang biasa. Oh biasa. Kayak orang biasa. Ini terlalu solid sih untuk kelihatan kamera. Terlalu kelihatan ya? Terlalu kelihatan. Karena bisa kalaupun masuk kamera itu bisa hoki banget pertama. Kedua, warnanya nggak akan sesolid ini, cuma akan agak-agak transparan gitu. Oh, oke. Itu terlalu jelas ya. Terlalu jelas. Kayak seperti di CCTV gitu loh. Jadi jangan sampai langsung dikaitin ke situ. Karena itu yang bikin orang jadi gampang takut. Terus Oh, iya kayak bener tuh. kayaknya hantu deh gitu. Kok gue berat ya? Apa gue ketempelan? Ternyata salah bantal bisa aja. tuh. Iya, benar. Kalau video yang ibu-ibu kok ada ibu-ibu itu setan bukan? Lo pernah lihat gak sih? Itu viral juga. Ibu-ibu apaan sih Sar? Ada tuh yang Karin deh. Itu Tahu videonya. yang kayak Tahu nggak? Ibu. Gak gitu. Gimana? Ini kan. ada ibu-ibu. gitu. Ada ibu-ibu guys. Hah? Ibu-ibu. Bu. Jadi yang nggak jawab kan? Ada ibu-ibu anjay. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Mana ada ibu-ibu di sini anjay? Kangen. Tapi di videonya Gitu deh di mana sih? di video itu
mulai deh di video itu tuh ibu-ibunya bener-bener jalan tapi lurus gini ser gitu, sumpah serem banget sih itu. Oke, kita kan udah ngobrol-ngobrol nih ya. Tadi kita udah kasih tahu cara mengatasi kurang lebih, jangan terlalu takut juga ya. Terus juga energi kita tuh bisa Memengaruhi lah. konsumsinya mereka juga gitu ya. Kalian setidaknya udah tahu lah kurang lebih harus bagaimana. Thank you banget Vilo. Atau mau ngasih tahu nggak buat orang-orang nih? Ya sebenarnya ada ya. Gitu Iya, ya. coba Phil. Coba Vilo kasih tahu ke mereka, kayak ya nggak bisa dipaksain juga. Kata Vilo bikin kerjaan aja bangsa. Pikir lagi gue. Phil, dari antara kita berempat yang energinya paling ini apa? Buruk. Gue bilangnya ini loh. Kuat, paling kuat. Maksudnya bisa ngerasa atau nggak bisa ngerasa gitu. Yang paling lemah Kalau itu, juga. cara gue ngetesnya, gue bisa transfer energi. Kalau di Chinese sebutannya chi. Ci. Iya. Itu akan membuktikan siapa yang paling sensitif. Coba gimana coba? Satu-satu. Boleh deh. Coba deh. Penasaran? Coba. Ini nggak bikin gua kenapa-napa kan? Masa? Nggak kenapa-napa kok. Ayo mbak. Tangan lu taruh sini. Biar abis Erika kita nggak usah. Dari kemarin gitu dulu ya. Biar lihat-lihat ya. Dia tester saya. Merem. Belum. Lu nggak akan lihat apa. Taunya ini cara dia untuk menghilangkan energi dia disebar ke kita berempat. Kita bisa Kita ngeliat. Nggak mau. Tapi emang gue ngetes sensitif enggaknya dari situ biasanya. Jadi biar lo tahu ya, berarti lo Iya. bisa tahu sendiri. Kalau Karin biasanya ngetes. Gue takut beneran lo. Beneran gak ada apa-apa. Harus tutup mata banget. Iya. Oke. Yuk. Gue takut loh beneran. Mbak. Nggak ada apa-apa mbak. Paling ada Karin dong. Kena lagi gue. Abaikan semua yang ada di sini. Dihipnotis. Ayo Kim, kerjaan nggak kelar-kelar nih. Tahu nih. Ayo. Emang untuk mulai ini gue butuh ketenangan. Jadi gue Iya. Tenang guys. lu perlu merem. Abaikan semua ada di sini, relax aja. Abaikan suara-suaranya apapun itu. Gue akan coba transfer energi gue dari tangan gue ke tangan lu. Kalau nggak ngerasa bilang aja nggak apa-apa. Kalau ngerasa katakan itu apa. Dalam hitungan 3, 2, 1. Relax. Ada apa? Apa yang lo rasain? Di gitu. Kayak hawa gitu. Oke, berarti Panas dingin. Enggak kerasa banget kok, lo aja cobain sendiri. Enggak panas apa dingin gitu kan kita belum tahu negatif apa positif. ketika dia ngerasa itu bukan dari gua, tapi dari jenis energi dia. Jadi semua orang punya energi, tapi nggak semua orang bisa ngerasain itu. Nah, dia positif apa enggak? Apa? Lah itu kan pertanyaan anjing. Jadi gue cuma bisa bedain tebal tipisnya, sensi enggaknya. Nah. Tapi lo kerasa tadi apa yang lo rasain juga? Gue coba transfer. Ketika itu nerima atau enggak, gue sih naruhnya di sekitaran tangan lo. Tapi ketika itu naik, berarti itu dari energi lo. Itu mengartikan dia sensitif atau kuat energinya. Oke. Nih, Tiap orang beda-beda. Oke, beda-beda kan. Nih biasanya kalau kalian gini-gini kan dia nggak percaya, dia nggak bakal ngaruh nih. Pas dia merem, diginiin 1, 2, 3 kita sundut aja. Biar berasa ya. Biar berasa. Udah kerja. Lu tenang aja. Lu masih baper ya gara-gara gue bilang baju lu kemarin no? Kenapa sih Rin? Tuh. Ayo langsung Karin. Kayaknya kalau Karin nggak di tangan deh, di muka deh kayaknya. Di sini Dita di muka. Rin. Jangan. Tapi bergetar. Rin. Serem banget kalau bergetar. Iya. Masa Karin gini. 3, 2, 1. Gila udah males tau gak sih? Nggak tahu kan? Karin kan nggak merem. Nggak tahu geter-geter dia filo kayak gini. Berasa nggak?
Durasi. Ini durasi. Iya. Bentar, gue nggak fokus. Lu nggak fokus. Kalian pakai jaket dulu. Kebanyakan ketawa jadi nggak fokus. Oke, yuk. Oke. Merem. Taruh nih, otak gue lagi mana? Ayo. Abaikan semua ada di sini, kosongkan pikiran, relax aja. Kalau nggak ngerasa nggak apa, jujur aja. Gue akan coba transfer energi gue dalam hitungan 3, 2, 1. Udah, ngerasain sesuatu nggak? Kan harusnya kita sundut beneran tahu. Berarti Karin Serem banget sih. berarti dia energinya nggak tersense ya? Gue penasaran. Karena yang lu bilang tadi sih, turunan, terus lu udah biasa dengan hal semacam itu yang ngebuat lu jadi energi lu lebih Iya. kencang. Tapi biar nggak bisa ngerasain gitu gimana ya? Oh, itu bawaan. Merem, relax, abaikan semua ada di sini, kosongkan pikiran. Gua akan coba transfer energi gua dalam hitungan 3, 2, 1. Udah, merasa sesuatu nggak? Gue kan kaget kagak kuping gue budel. Rasanya kayak, ntar dulu, gue berasa kayak tangan gue panas ke bawah sih. Berarti dia ngerasain energinya, cuma nggak naik. Jadi Panas ke bawah. terbilang sensi. Coba lu pegang deh, kayak panas, Wak. Ya, Karin nih berarti. gue ngerasa panas ke bawah aja. Panas. Anget ke bawah gitu. Abis dipegang saya tuh. Gue pengen ngomong tapi takut. Lu sih dari tadi main mantat Mbak Air mulu. Kan, udah gue pulang. Gue pulang. Kenu. Gue di sini aja. Gue di sini. Merem, relax. Gue marah muka gue cinta lucu banget. Kosongkan pikiran, abaikan semua dari sini. Coba lu rasain dalam hitungan 3, 2, 1. Buka mata, rasain satu nggak? Lu tiup. Serius dong ah, bercanda. Bener, mau gak sih? Gue udah serius. Oke. Gue mikir kayak Betul gak gue sedot tuh dia niup. Lanjut. Ini yang terakhir, jadi gua full power nggak apa ya? Full power. Oke. Aduh. isi V-Power ya bang. Merem, abaikan semua di sini. Relax, kosongin pikiran. Gua akan transfer energi gua dalam hitungan 3, 2. Udah. Melek sih anjing. Udah gak konten episode ini. Dia orang lagi serius. Dia lagi serius gini. Gak deh. Dia insya takut jahilin anjing. Vilo makasih ya Vilo. Vilo sini Vilo, yuk gantian yuk kita transfer energi. Energi negatif. Pulang-pulang langsung gila. Kalau gitu tau gak kita kasih apa? Dia penyakit mental kan? Iya. Dari Ini kita harus semua. dibagi juga nih. Makasih banyak ya atas waktunya. Vilo makasih ya. Pengetahuannya juga dan juga waktu untuk sharing-sharingnya. Semoga nanti kita kedepannya bisa collab lagi. Amin. Dan bisa hangout lah di luar podcast ini gitu. Kalau gua ada salah kata mohon maaf. Gak ada Phil. Kita yang mau minta maaf Phil. Ya. Yang ada alat di sini kita Iya, Phil. Kalau kita ada salah perbuatan maafin ya. Thank you Vilo. Thank you. Kita out. Demi Allah goyang. Apa itu energi? Bukan. Ya, energi dari lo. Udah.
yang kayak gitu bercandanya ntar supir lo kesurupan bawa mobilnya gini. Serem banget. Bercanda. Udah, kita kan dari tadi horor-horor mulu. Iya. Minum dulu. Oh iya benar. Gue stres nih. Ayo banget. Yuk, cheers. Udah lupa kerjaannya apa ya? Cheers. Enjoy ya, walaupun ngomongnya tadi serem-serem, vibe tetep ya. Iya. Masih ada bercanda-bercandanya. Apa memang luar biasa guys, selain enak dia Percuma saya. Orang mabuk di bawah horor tetap mabuk saya. luar biasa. Vibe ini selain enak juga berprestasi guys. Nah nih, aku mau ngasih tahu berprestasinya. Jangan bosan-bosan ya. Aku pengen kasih tahu. Kalau pengen tahu juga ada di botolnya. Di sini tertulis. Dia itu di tahun 2019 berhasil memenangkan Asia International Spirit Competition dengan skor 88. Nah, di tahun 2020-nya dia memenangkan Ultimate Spirit Challenge dengan skor 86. Yeay. Ingat apa Sarah? Nah Mbak, jangan lupa pokoknya buat kalian semua yang pengen nyobain Vibe, buat yang berumur 21 tahun ke atas, kalian bisa beli Vibe Liqueurs and Spirit di 17 kota. Mana aja tuh? Mana aja tuh? Jadi ada pertama di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, dan juga Tegal. Wow. Terus ada Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, dan Jogja. Dan juga Surabaya dan Pasar, Jimbaran, Lombok, Balikpapan, Samarinda, dan Jangan lupa ada kota baru nih. Apa? Kita udah makin lebar persebarannya. Ada di Klaten. wah. Klaten, Rin. Tempat Mbak Erin tadi. Bener nggak? Iya, Pesennya lewat mana, Nu? Kalau pesan gampang banget, langsung aja kalian ke www.vibe24jam.id. Yeay. Gimana 24 ID-nya? jam. Ada. Ada. Kita Oke, apa sih kitoknya apa? Kita terus-terus lagi ya kemarin. Langsung Masa aja sih? nih. Ini pertanyaannya rusak apa nih? Pertemanan apa hubungan? Mental saya. Satu puter nih. Satu lagi, satu putaran. Satu putaran aja ya. Udah nggak usah ngomong Balik lagi. kan? Salah duluan berarti. Iya. Gue ganti ya. Nggak bisa dong. lah. Ini merusak pertemanan. Wah, ini merusak hubungan gue. Gue belum buka, langsung gue bacain aja ya. Langsung aja. Ini kenapa sih pengen dirusak-rusak semua? Iya, mentang-mentang kita udah rusak loh. Ih, Kenapa Sar? pertanyaan gue, apa hal yang paling lo takutkan? Kok gitu doang? Tahu, ayo lo. Kok gini doang ya gue? Ganti Ya batal nikah lah, enggak ya? Iya itu sih Mak, saya. serem banget ya Allah, Mak. Lo kan hal yang paling ditakutkan. Apa? Batal nikah. Oh iya. Iya iya. Oh, iya. Udah dijawab sama Mbak Er udah. Iyalah. Gue ya. Kalau lo diajakin main film, asik. Siapa cowok yang paling pengen lo jadiin pasangan di film tersebut? Ya Daryl lah. Kalau jawab yang lain nanti berantem. Jadi dia aman. Kayak pacar lo. Hah? Nah, Bisa ya, aktor gitu, aktor. Di sini kan Ntar juga ngomongnya ini. kan siapa Aman. artis cowok yang pengen lo Dia jadiin? artis ya. Daryl bukan artis. Iya. Oke, Dia entrepreneur. Jawabannya jawaban aman, percaya sama gue. Siapa Mbak yang aktor Mbak? Gitu. Reza Rahardian. Karena dia Yeay. pemain senior untuk pemain film. Jawabannya aman banget lagi ya. Iya. Ini orang bangsat. Ayo Rin. Urutkan mantan Anda yang paling Nah. enak. Yang paling enak. Enggak ada. Ih, Karin serem banget loh. Itu fantasi dia loh, bangsat loh. Gila loh. Urutkan anak yang paling baik di Powerpot Girl. Menurut Yang paling lo. baik. Urutin. Yang paling jelas lalu terakhir layarin. Kan pertanyaannya buat gua. Ya udah siapa? Paling baik pertama gua. Terus yang kedua, Kedua Erika Sarah. gue udah tahu. Udah, langsung bangsat. Nih. Oh ini cacat banget tau. Apa sih? Gue semua ini cacat banget anjir. Jawab apaan? Ih sumpah udah aneh banget anjing. Masa siapa orang yang paling sering lo stalking di Instagram? Gue paling sering nge-stalk Lambe Turah. Make sense. Bisa. Bisa. Makasih semuanya. Makasih juga buat Vibe yang selalu nemenin kita minum di sini. Terus juga Taco Bell. Aduh, kalian belum nyobain harus cobain, ini enak banget. Semoga nextnya kita bisa langsung datang ke sana ya. Iya, Ada di betul. Senopati nomor 96, tinggal search aja pokoknya di Taco Bell di sini. Oke. Kayaknya energinya baru masuk ke gue. Oke, thank you. Bye. Guys, jangan lupa subscribe, like, comment,
Gue kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Kui, subscribe. Gitu dong gue kebagian ngomong.